Saya mana? Birrul walidain. Bab uququl walidain utai bab iku ngejelasaken uquqil walidain durhaka maring wong turoro. Qala Allah Ta'ala ngendika ya Allah Ta'ala wa'budu ibadah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wala tusyriku lan aja musyrik sapa sira kabeh bihi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji. Wa bil walidaini lan kelawan wong turoro ihsanan gawe bagus sapa sira gawe bagus ing gawe bagus. Ada 3 ayat di Quran yang disebutkan selalu bersamaan, Pak. 1 wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Yang pertama ati Allah wa atiur rasul. Itu selalu di Quran. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Salat sama zakat itu gak bisa dipisah. Yang ketiga anishkurli wali walidai. Diperintahkan bersyukur kepada Allah dan diperintahkan bersyukur kepada kedua orang tua. Tidak bisa berpisah. Mana yang durhaka sama orang tua itu bahaya. Min akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar, yang terbesar di antara yang besar setelah musyrik membunuh orang adalah aku wali. Sebatas mana kita ini dikatakan durhaka sama orang tua? Jalan di depan orang tua durhaka. Kecuali kalau kita jalan depan orang tua itu mau ngebersihin sampah atau apa yang akan dilewati oleh orang tua kita. Itu sampai ke situ, Pak. Jalan depan orang tua itu minal uquq. Ngangkat kepala ngobrol sama orang tua minal uquq. Terus nunduk. Ya, Pak. Apalagi manggil orang tua pakai namanya. Din. Durhaka. Orang kalau pengen berkah diridhoi oleh Allah, man asbaha murdiyan bi wa muskhatan li walidayhi fa inni sakhit. Barang siapa di pagi hari membuat saya ridho, kata Allah, dia melakukan perbuatan yang membuat saya senang, tapi dia juga menyakiti orang tuanya, saya marah, kata Allah. Bukan saya ridho, saya marah. Wa man asbaha muskhitan murdiyan li walidayhi fa inni radin. Barang siapa di pagi hari membuat ridho orang tuanya, sekalipun dia melakukan hal yang membuat saya marah, saya ridho. Ada orang banyak dosanya tapi bakti sama orang tua, bisa diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Dan durhaka orang tua itu yang namanya hukuman orang berbuat maksiat itu di akhirat. Orang salatnya akhirat hukumannya, nggak puasa di akhirat, nyolong di akhirat. Kecuali ada 3 ini dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Di dunia diberikan oleh Allah, di akhirat jangan tanya. Aku walidai, anak yang durhaka sama orang tua, sebelum diadab di akhirat diadab oleh Allah di dunia. Ini sudah banyak itu buktinya, Pak. Jangan main-main, itu betul. Anak itu bakti sama orang tuanya, Masya Allah. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Di dunia nggak dihukum, dihukum di akhirat dihukum lagi. Memendekkan umur, menghilangkan berkah hidup. Kalau memutus silaturahim. Yang ketiga, zulum, kezaliman. Sebelum di akhirat, di dunia Allah berikan hukumannya. Apalagi nanti di akhirat, termasuk durhaka kepada orang tua. Maka bapak-bapak yang masih punya orang tua, berbahagialah, jaga baik-baik. Kata Nabi, huma jannatuk wa naruk. Mereka itu bapak surgamu, nerakamu. Bapak ibumu itu surgamu, nerakamu. Di situ engkau masuk surga, di situ engkau masuk neraka. Soleh, taat, beribadah, rajin, durhaka sama orang tua, ditutup pintu surganya oleh Allah. Ada orang sholat yang biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat amat, tapi dia bakti sama orang tuanya, dibuka pintu surga oleh Allah. Ya, mal'un, dilaknat oleh Allah anak yang mendahulukan istrinya daripada ibunya.
eman ning rabi, ora eman ning wong tua. Sampai banyak anak durhaka sama orang tua. Ya Allah, ada orang tua jadi diusir, ya, ada berani marahin orang tuanya, ribut sama istrinya, ibunya yang disewoti, yang dimarahin ibunya. Ya Allah, untung udah jadi watu anak semua. Nggak ada kita ini bisa balas jasa orang tua kita. Ada seorang laki-laki zaman Sayyidina Umar itu menggendong ibunya dari Yaman, gendong ibunya, datang ke Mekah, ke Madinah. Bukan Sayyidina Uwais, bukan. Ketika datang tanya oleh Sayyidina, dia tanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya ini gendong ibu saya, haji, umroh saya gendong dari negara saya. Apa saya sudah membalas jasa ibu saya? Kata Sayyidina Umar, satu tetes darah yang diteteskan oleh ibumu ketika melahirkan masih belum terbalas dengan apa yang kau lakukan itu. Kau gendong ibumu haji dan umrah, setetes darah yang dia keluarkan ketika melahirkanmu masih belum terbayar. Sementara yang keluar berapa tetes? Kalau berbakti, dulukan ibu. Kalau taat perintah, dulukan bapak. Bapak ini kon mengkenen, ibu ini mengkenen bapak nih. Tapi kalau berbuat baik, dulukan ibu. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah agama. Kalau perintah agama, ya jangan melanggar agama, jangan. Si anu kan, pateni bi aja. Kan suruh bapak saya, jangan. Suruh ibu saya, jangan. Si anu kan ditolimi bi dicolong, jangan. Ada sahabat Nabi masuk Islam, ya Rasulullah saya masuk Islam tapi ibu saya nggak ridho ya Rasulullah. Apa kata ibumu? Kata Nabi, kata ibu saya, kalau engkau ikut Muhammad maka saya akan berjemur, tidak akan berteduh di pasnya kota Mekah. Ndak garing gitu ibu kita mati gara-gara siram yang lu mancing Islam. Pokoknya mau siram mancing Islam, kita orang pengaut. Saya nggak akan berteduh sampai engkau tinggalkan agama Muhammad. Apa kata Nabi? Alah, engkau ngaup. Ini kepanasan ngaup. Nanti juga berteduh dia kalau kepanasan. Karena perintahnya bertentangan dengan perintah agama. Neraka orang tua yang begitu. Sekalipun ibunya kalau merintah melanggar aturan agama. Sudah nikah saja sama non muslim, durhaka itu orang tua. Ya. Maka berbuat baik sama mereka. Kalau Ibnu Abbas yuridul birra, yuridu den karpi kelawan ayat itu apa? Al birra ing bakti, berbaktilah sama bapak ibu. Ya, insyaallah sejarah mencatat orang-orang hebat, orang istimewa itu semua karena berbakti kepada orang tuanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya, banyak Pak, banyak. Di zaman-zaman sekarang juga banyak. Ya. Kita mau sekarang nggak ada apa-apanya karena memang kita kurang pendidikan agama. Coba lihat orang-orang yang soleh, masya Allah. Ada seorang ulama tuh gak pernah melanggar perintah ibunya, apapun yang diomong ibunya. Bu, saya mau keluar kota, jangan. Ya, gak pernah ngomong gak. Saya mau anu, jangan. Ya, selama ibunya hidup gak pernah keluar kota. Di kampungnya aja. Karena kata ibunya jangan. Begitu ibunya meninggal, baru keluar kota. Coba kita, oh, wong semono beroleh. Terbesar hak Allah setelah hak Allah dan Rasulnya kepada seorang anak adalah hak bapak dan ibunya. Muliakan, muliakan. Kalau kita mau lakukan sesuatu, tanya, bapak ridho, ibu ridho, ya ridho nak, ya sudah. Kalau ridho, bismillah. Ada kan sering kita tanya begitu? Enggak ada. Pak, Bu, saya ditawari pekerjaan, mau dinaikkan jabatan saya. Bapak ridho, ibu ridho saya dengan pekerjaan. Kata ibunya, enggak. Ya jangan, enggak. Gak usah mikir, gaji gede kan mau Bu. Selesai. Ini sekarang enggak ada. Kasih pendidikan kita buat anak durhaka sama orang tua. Berani membantah, berani ngangkat suara. Ya, berani melotot. Masya Allah, saya ketemu seorang ulama yang semua anaknya itu ketika berdiri dengan bapaknya, berbicara dengan bapaknya, dia angkat kepala semua begini. Nggih, nggih.
Nggak ada yang ngebantah. Kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong. Menurut kamu gimana? Baru jawab sambil nunduk. Oke. Anak kita ngelangak. Kata bapaknya begini-begini, ya. Nggak ada, tidak, itu nggak ada. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ketemu dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Abdullah, ceraikan istrimu. Kata Abdullah bin Umar, waduh, nggak diturut bapak saya. Perintah bapak mau diturut. Bikin. Ini Rabi yang paling saya sayangi. Bingung datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya merintahkan saya menceraikan istri saya. Sementara ini wanita yang paling saya sayangi, paling menyenangkan hati saya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Menurut engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, ati abak, taati bapakmu Umar, taati Umar. Ceraikan istri. Nah, kalau bahasa agama, kalau orang tua memerintahkan begitu, kalau alasannya agama, diturut. Kenapa? Karena ternyata istrinya Sayyidina Abdullah bin Umar ini suka ngundur-ngundur sholat. Tapi kalau alasannya bukan agama, pegat pira bini rego keliben senep gitu ngejelengi. Alasannya harus agama, harus agama. Tapi saya yakin nggak ada orang tua yang begitu, Pak. Ditahan, Pak. Sakitnya disakiti oleh mantu, ditahan. Simpen aja. Kenapa? Saking jaga biar anaknya seneng. Kita yang nggak punya perasaan tanya, Bu, ridho apa enggak? Anak yang berbakti kepada orang tua di akhirat dimasukkan ke dalam surga satu tingkat di bawah para nabi, satu tingkat di bawah para. Anak yang durhaka orang tua kepada orang tua dimasukkan neraka di akhirat setingkat di atasnya iblis. Kan neraka kan ke bawah, Pak. Setingkat di atasnya iblis, bawahnya iblis, terus parak ke iblis. Sekarang ini yang pada belum punya istri, masya Allah, gak ada yang nanya ridho ibunya bapaknya itu kalau menikah. Yang ada pokoknya kita pengen karaokean. Coba sih tanya, bapak ibu ridho apa enggak dengan ini? Kata ibunya, ada yang enggak, ibu nggak cocok kayaknya. Nggak apa-apa, saya cari lagi. Saya ketemu orang itu, masya Allah. Dia cari istri cuma satu syaratnya, apa? Ibu saya ridho. Kalau ibu saya ridho, mau keadaannya kayak apa itu perempuan saya terima. Asal ibu saya ridho. Harus saya yang ridho. Ibu mengintil, ikut sama saya. Anak kita ajak, istri kita ajak jalan-jalan, belanja apa kita senengin, bagus, berpahala. Pernah bapak lakukan itu sama ibunya, bapaknya? Diajak jalan-jalan, mau makan apa? Pengen beli apa? Ada? Nggak ada. Yang ada kita cerita susah sama bapak ibu. Oh, pokok kelipen tiap bulan ditagih leasing berbakat-berakat. Coba sih sertifikatku nyeleh, Bu. Apalagi orang tua yang anak yang suka nitipin anaknya sama orang tua, durhaka itu. Ibunya suruh ngomong anaknya, coba. Allahu Akbar. Dosanya kayak apa? Tapi ibu saya senang, itu lain. Ya bukannya ibunya senang. Kita kerja, istri kita kerja, titip akan anak ini ibunya ke Bu. Tolong Bu ya, titip anak, sore tak cukup. Lah ibu nih setua ngemban bocah. Cemplung sumur itu mengkono. Tega amat sama orang tua. Sudah cukup kita dulu merepotkan bapak ibu kita. Sekarang senengkan bapak ibu kita. Senengkan bapak ibu kita. Bu, saya mau beli mobil. Jangan. Ya, jangan. Bu, saya mau bikin rumah. Mau saya tingkat rumah saya. Jangan. Ya. Saya tuh dulu diwasiati tanah ini oleh bapak saya untuk dibikin pesantren. Almarhum bapak saya tuh ngomong ke orang-orang,
nanti anak saya nanti bikin pesantren di sini, ya tanah ini sekitar sini, nanti dibikin pondok, banyak saksinya berwasiat. Saya pulang, kata ibu saya, jangan. Kenapa? Nanti jauh sama ibu, yang dekat saja di belakang ibu sini. Iya benar itu wasiat bapak, tapi kamu di sini saja. Nurut. Saya waktu itu ada yang nawari tanah 10 hektar pak, 10 hektar dibangunkan. Kata jawab cuma satu, mau jauh lagi sama ibu, udah di sini saja, yang ada itu dikelola, insya Allah. Nurut. Coba baca, karir bu, karir, masa depan, ini orang berkah itu, ya, muliakan bapak ibu kita, ya, yang sudah lama nggak telepon, bu sehat, jadi ibu nih, tuh kesambet tuh sirane, lokin telepon. Enggak, ingat aja sama ibu, ya, kirimi itu setinggi-tingginya sodako yang pahalanya 900 kali lipat, itu sedekah sama ibu, sama bapak. Kasih itu bapak ibunya setiap bulan sekali, entah berapa, nggak minta orang tua kita, sekalipun nggak punya, nggak bakal minta orang tua itu ke anak, nggak bakal. Milih dia kerja keras lagi walaupun sudah tua daripada mengadakan tangan sama anak. Wah, anaknya kasih ngerti. Yang mengerti kitanya takut wedine rabi pokok. Lamun ngenen wong tua rabi mendorong beneran. Kayak nyebelorong bae wedi kitane. Ini ibu saya, lebih dulu saya kenal ibu saya daripada kenal istri saya. Kan begitu jawabnya. Lebih sekali ibu saya melahirkan saya. Jangan halangi saya berbakti sama ibu saya. Selama hak dan tanggung jawab kebutuhanmu tidak pernah diabaikan oleh suami, ya sudah, jangan halangi suami berbakti kepada orang tuanya, ya, dukung itu. Lah kita juga bantu istri berbuat baik sama orang tuanya, kirimi. Ini gimana sih kebalik pak? Ini mertuaku eman teman, ini wong tuanu eman, kebalik pak. Ya itu juga orang tua kita. Ya, ada 3 orang tua kita, 1 orang yang melahirkan kita, bapak ibu kita, yang kedua orang yang menikahkan anaknya dengan kita, itu orang tua kita, yang ketiga orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, baik ilmu agama, ilmu umum, itu orang tua kita. Durhaka ketiga-tiganya berat, tapi yang paling berat itu yang ketiga, durhaka sama guru. Durhaka sama orang tua kita bisa minta maaf, kata bapak ibunya saya maafkan, selesai. Tapi durhaka sama guru, sekalipun minta maaf, dimaafkan sama gurunya, tidak akan dicabut oleh Allah, nggak akan dicabut. Santri itu takut sama guru itu benar tadimnya. Kenapa? Karena mau durhaka sama mereka. Kok bisa begitu? Yang diberikan orang tuamu kepadamu apa? Nasi, makanan, dimakan jadi apa? Jadi daging. Begitu kita mati, daging ini jadi apa? Makanan cacing. Yang diberikan gurumu kepadamu apa? Ilmu. Ilmu itu makanan apa? Makanan ruh. Ruh itu mati apa enggak? Enggak, yang mati jasad. Berarti yang diberikan guru kepada kita abadi. Itu kenapa santri itu benar muliakan, menghormati guru. Kalau saya mau bukan guru pak, bukan. Saya sama teman ngobrol aja, yang duduk di depan gitu doang. Ya. Durhaka sama guru, sama main. Maka orang dulu menurut, kita malah kenurut. Gampang, nurutlah selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah agama. Ya. Saya sering cerita bapak itu, masya Allah, dulu ada kiai itu ngomong sama muridnya, kata ke santrinya, itu kiainya lagi, tolong masakin air ya, saya mau mandi. Ya, masukin air, sedrum pak, yang buat mandi musim dingin. Kiainya lagi baca kitab, lagi asik gitu. Santrinya datang, kiai, airnya sudah mateng, kata kiainya. Nyemplung pining kono sirane, nggak sadar pak, jadi nyemplung pe. Begitu dia baca selesai agak lama, ingat, saya tadi ngomong apa? Begitu dilihat santrinya tuh lagi nyemplung ning drum, dan utuh, nggak apa-apa, nggak ada yang lecet kulitnya. Dulu ada seorang ulama bilang ke muridnya, kalau kalian benar murid saya, taat sama saya,
tolong bawakan kepala bapak kalian ke sini. Jadi muridnya dan guru gitu kan. Satu yang nurut Pak, pulang ke rumah, manjing kamar diteleng nanu wong tutupan selimut cekal, buak, wadai karung digawe. Jadi nih, apa gini? Endas bapak saya. Jadi gini, kita mencuci orangan. Kalau saya nggak ada bercanda perintah guru saya. Begitu dibuka, lah kepripen udah dipenggal. Begitu dibuka, subhanallah, ternyata bukan kepala bapaknya, tapi kepala orang yang berselingkuh sama ibunya. Tuh, dengan nurut, 3 orang itu dituruti. Orang tua berkah hidupmu, mertua baru nurut mertua sengsara Pak, urusannya panjang. Nurut pun orang tua, iya. Yang ketiga, guru, celaka akhiratmu, dunia akhiratmu kalau nggak nurut sama guru. Orang yang mengajarkan kebaikan, para kiai kita, ulama-ulama kita, ya. Dan nyesalnya itu masya Allah, ya. Oh, hati-hati orang itu, jangan nyakitin gua, hati-hati betul-betul. Karena itu berbahaya di dunia, berbahaya di akhirat. Apalagi nyakitin orang tua juga sama. Jaga omongan kita kalau ngomong sama bapak ibu kita. Lawang ibu muripe bengen jadi pada kaken saiki. Orang itu Pak, kalau sudah tua itu sensitif. Kalau kita hidup sama orang tua kita yang sudah sepuh, ya, terima saja, maklumi saja, sabari saja, dengerin kemauannya. Jangan banyak bapak komen ngebantah. Kenapa? Karena kita ini belum pernah tua Pak. Kita ini belum pernah. Ada bapak dulunya tua jadi muda. Kita ini belum sampai pada usia seperti mereka. Saya tuh punya orang tua megelintar, jauh-jauh dari kampung katanya pengen ke rumah saya, baru sehari pengen dianterin lagi. Waduh, turutin. Kurang apa di rumah saya cukupi semuanya, turutin. Kenapa? Karena kita belum sampai seperti umur mereka. Bagaimana perasaan mereka kita tidak tahu. Mau kita mendorong pernah itu, alhamdulillah sampai saya. Ya kan? Maka kita tidak tahu bagaimana perasaannya seperti itu. Maka kadang-kadang aneh-aneh. Ya nurut saja. Yuk jalan-jalan yuk, empekan tekang pantai, balik yuk. Ya Allah, yuk nurut. Yuk. Ya memang begitu Pak. Dan itu surgamu. Kita bahas tentang siapa yang gara-gara menolak panggilan ibunya. Siapa? Waduh, ulangan malah kasih lulusin kabeh kan. Jurez. Sing lagi salat diceluk. Ya Jurez. Waduh, orang dijawab ibu. Dijawab lagi salat. Kata Nabi kalau Jurez itu pintar, dia batalin sholat sunnahnya. Dia jawab ibunya. Kenapa? Memenuhi panggilan ibu itu wajib. Sholat sunnah, batalin aja. Ya Bu. Rupanya Jurez milih sholatnya daripada ibunya. Ayo bawa telepon. Nah, sini. Belum berangkat. Ya Bu. Aja waduh lagi pakai urusan. Ya Allah. Ibumu cuma minta apa-apa, cuma satu, kamu datang, 2. Enggak apa-apa juga enggak apa-apa. Kira diceluk karo kantor mau lagi ngising ditinggalaken. Ya rusak. Panggil kerjaan. Hebat apa kerjaanmu membelamu di hadapan Allah. Ini orang tua kita itu sumber keberkahan dunia akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala sadatina sabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعاب ومنع إلى المنسوب سبحان المنافس عن كل مديون سبحان الفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائن بين الكاف والنون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا غمومنا وهمومنا فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا ارحم الراحمين إنا نستحفظك ونستودعك دياننا أنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعل إياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم
اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة نغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum meninggalkan tempat disiapkan makan malam, nanti mangga dipersilahkan cicipi, semoga kebagian berkahnya semua. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.